Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mempelajari buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-12. Namun jika para sahabat belum melihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Baik para sahabat, kita langsung saja untuk masuk di dalam pelajaran dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-12 dengan judul Usaha Setan yang Luar Biasa. Para sahabatku, kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini, kita harus dilindungi dari segala pihak dan kita juga harus tetap untuk melawan kuasa kejahatan, segala tipu daya iblis. Setan telah mengubahkan dirinya sebagai malaikat terang dan dia telah menipu dan juga menawan beribu-ribu orang untuk dapat menjadi pengikut-pengikutnya. Setan selalu menanamkan di dalam pikiran manusia bahwa pekerjaan Kristus, mujizat-mujizat Kristus yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat itu merupakan satu pekerjaan manusia. Setan menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita sebagai manusia, kita dapat melakukan mujizat-mujizat itu, dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat itu dengan usaha kita sendiri, tanpa bergantung kepada Allah, tanpa kuasa Allah. Dan kita kalau sudah berpikiran seperti itu, maka kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan mengandalkan kuasa diri kita sendiri. Dan jika kita sudah melakukan hal itu, maka kita tidak lagi taat kepada Tuhan dan kita juga tidak lagi hormat kepada Tuhan. Dan dengan demikian, setan telah mencapai maksudnya di dalam diri kita. Setan bersorak kemenangan. Dia sangat senang kalau kita bisa menjadi tawanan-tawanan setan. Kita bisa menjadi pengikut-pengikut setan. Dan dia akan sombong dan meninggikan dirinya seperti dia sendiri dulu sudah meninggikan dirinya pada saat di dalam kerajaan sorga. Dan kita tahu semua akhirnya dia diusir dari sana. Setan tahu benar bahwa kebinasaan manusia itu sudah pasti jikalau dia manusia itu meninggalkan dirinya, sama seperti kebinasaannya sendiri sudah pasti. Para sahabatku, kita langsung saja masuk di topik yang berikutnya. Dan kita akan berbicara tentang merusakkan kepercayaan. Para sahabatku, setan juga akan selalu berusaha untuk merusakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Setan akan selalu membuat pikiran kita supaya tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan telah mati dan telah bangkit, bahwa Tuhan telah disalibkan. Dan setan selalu membuat pikiran kita berpikir bahwa kita tidak perlu lagi yang namanya tebusan. Kita tidak lagi memerlukan tebusan itu, karena kita bisa melakukan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Allah sesuai dengan maksud kita sendiri, sesuai dengan usaha kita sendiri, tidak bergantung kepada tebusan yang Tuhan sudah berikan. Setan juga menanamkan tipu daya dalam pikiran manusia, bahwa setan itu sebenarnya tidak ada. Dan dengan demikian, manusia akan lengah, manusia tidak akan sadar, dan dia lama-kelamaan akan terjatuh ke dalam kuasa setan. Dan dengan percaya akan hal ini, manusia juga akan tidak mau berusaha dan melawan dan berantas musuh mereka yang kira-kira tidak ada. Maka manusia itu akan buta dan celaka, dan manusia akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi jika kita sebagai manusia, kita bergantung kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, maka setan tidak akan berani untuk mendekati kita. Permintaan doa kita kepada Tuhan adalah sangat berguna kalau kita mau melawan iblis.
Setan mencapai tujuannya oleh menghadapkan kepada manusia segala pencobaan-pencobaan tipu daya, dengan mana dia tidak berhasil dalam mencobai Kristus. Pada saat Kristus berada di padang gurun, setan mencobai Kristus dengan mengatakan ada tertulis dan lain sebagainya. Tetapi Kristus, juru selamat itu, dia juga membalas apa yang diucapkan setan dengan mengatakan juga ada tertulis. Dan dengan demikian setan telah kalah dalam mencobai Kristus. Dia mengadakan kesembuhan dan dia disembah oleh orang yang fana, yang tertipu sebagai seorang yang berbuat kebajikan pada manusia. Setan juga bisa mengadakan berbagai-bagai mujizat, berbagai-bagai hal yang ajaib, tetapi itu bukanlah kuasa Tuhan, itu bukanlah hal yang Tuhan inginkan. Dan kita sebagai manusia selalu dicoba untuk percaya akan mujizat-mujizat, akan hal-hal yang dibuat oleh setan. Dan kita akan tertipu sebagai seorang yang berbuat kebajikan kepada manusia. Kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini berbicara tentang perintah atas pikiran. Para sahabatku, Nyonya Ellen G. White yang menuliskan pena inspirasi ini telah ditunjukkan bahwa setan tidak berkuasa memerintahkan manusia kecuali pikiran itu ditaklukkan di bawah kuasanya. Orang-orang yang sudah meninggalkan jalan yang benar, orang-orang yang sudah meninggalkan kebenaran dan yang sekarang ini sedang berada di dalam bahaya yang besar. Jika kita meninggalkan kebenaran, jika kita keluar dari jalur kebenaran, maka kita akan berada di dalam bahaya yang sangat besar di akhir zaman ini. Karena setan di akhir zaman ini selalu berusaha untuk mencari orang-orang yang sudah keluar dari kebenaran, yang sudah tidak lagi percaya akan kebenaran, untuk dapat dijadikan sebagai alat-alatnya, sebagai tentara-tentaranya, untuk mencapai maksud dan tujuan dari setan. Banyak orang-orang di akhir zaman ini yang menceraikan dirinya dari Tuhan dan dari penjagaan malaikat-malaikat Allah. Lalu setan yang selalu mengadang akan membinasakan jiwa-jiwa mulai lemparkan jaringnya kepada mereka itu. Setan selalu siap sedia jikalau nanti ada orang yang sudah keluar dari Tuhan, yang sudah menceraikan dirinya dari Tuhan, maka setan akan dengan cepat untuk menangkap orang itu. Dan malaikat Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau itu merupakan pilihan manusia itu sendiri. Tetapi jika kita sebagai manusia telah bergantung kepada Tuhan, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka setan tidak akan berani mendekati kita karena kita berada di dalam penjagaan Allah. Kita langsung masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini berbicara tentang tirai diangkat. Para sahabatku, setan adalah musuh Kristus yang paling hebat. Setan adalah musuh Kristus yang paling kuat. Dan dialah yang menjadi biang keladi dari pemimpin tiap-tiap rupa pemberontakan dalam sorga dan di atas bumi. Setan adalah pemimpin orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, baik itu di sorga pada saat yang lalu maupun di bumi pada saat ini. Dan kita tidak bisa insyaf akan kuasanya. Jikalau kiranya mata kita bisa terbuka dengan terang untuk melihat malaikat-malaikat yang sudah jatuh itu, malaikat-malaikat yang sudah memberontak itu dalam pekerjaannya pada orang-orang yang merasa enak-enak saja dan berpikir bahwa mereka sentosa, maka tentu kita tidak merasa begitu aman. Jika saja kita bisa melihat bahwa banyak malaikat-malaikat yang telah jatuh dan banyak orang-orang yang merasa dirinya aman-aman saja, merasa dirinya sentosa-sentosa saja, merasa dirinya baik-baik saja, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang lengah dan orang-orang yang akan menjadi tawanan-tawanan setan. Tiap-tiap malaikat yang jahat itu selalu mengikuti kita, selalu membuntuti kita, selalu mengawasi kita. Dan kita tentu sangka bahwa orang-orang yang jahat itu akan selalu sedia untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh setan.
Tetapi sementara pikiran kita tidak terlindung dari perkas-kas iblis yang tidak kelihatan itu, dan mereka akan maju serta mengadakan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib di hadapan kita. Para sahabatku, orang-orang di akhir zaman ini, manusia-manusia di akhir zaman ini, beberapa akan tersesat serta memandang bahwa mujizat-mujizat ini sebagai pekerjaan Allah. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar bahwa mujizat-mujizat itu merupakan usaha setan, bukan pekerjaan Allah. Orang-orang sakit akan disembuhkan di hadapan kita. Pekerjaan mujizat akan diadakan di depan mata kita. Setan akan menggunakan mujizat-mujizat, akan menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, seolah-olah itu adalah pekerjaan Tuhan, seolah-olah itu adalah kuasa Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah kuasa dari setan. Apakah kita sudah bersedia untuk menghadapi pencobaan itu? Apabila setan menunjukkan mujizat tipu dayanya dengan lebih sempurna, apakah akan banyak jiwa terjerat serta ditawan berbagai rupa kesalahan dan pendurhakaan kepada hukum-hukum dan perintah-perintah Allah, serta dengar-dengaran pada rupa-rupa dongengan dan dusta, menyedihkan perbuatan kita buat menerima mujizat-mujizat tipu daya iblis tersebut. Kita sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita harus selalu bersiap sedia. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga tidak boleh lengah, tidak boleh merasa diri kita aman-aman saja. Kita harus selalu mendekatkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, agar kita tidak terjatuh ke dalam kuasa setan. Dan agar setan tidak menjaring kita, tidak menjadikan kita sebagai alat-alatnya. Kiranya pembelajaran buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-12 ini boleh mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Allah, tidak boleh untuk keluar dari kebenaran, tidak boleh untuk lengah, tidak boleh untuk tidak setia kepada Tuhan, tidak boleh untuk mengandalkan diri kita sendiri, merasa diri kita bisa, tetapi biarlah kita selalu meminta kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam diri kita, di kehidupan kita di akhir zaman ini. Jika para sahabat suka akan video pembahasan ini, silahkan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, dan juga nyalakan lonceng, agar teman-teman semua dapat terus update video-video pembahasan pembelajaran terbaru dari saya. Juga share akan video pembelajaran ini ke seluruh sosial media para teman-teman semua, agar kenalan teman-teman, keluarga teman-teman dapat mendengarkan juga pembahasan ini. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.